Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Rafflesia, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, dalam rangka mengikuti kajian yang diisi oleh Ustadz Haji Dr. Khairon M. Arif MA yang bertemakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa Ramadan. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur di penghujung bulan Sya'ban. Sedikit lagi kita akan masuk Ramadan insyaallah. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita, usia kita ke bulan Ramadan dan kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam. Bapak ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat dan hadis Nabi tentang Ramadan insyaallah. Kemungkinan besar Ramadan jatuh pada hari Ahad insyaallah. Hari Ahad kita sudah puasa. Ahad itu tanggal 1 ya. Sabtu tanggal 1. Ya, kalau besok berarti malam ini tarawih. Tapi kemungkinan kayaknya hari Ahad. Mungkin sudah banyak menyampaikan tentang Ramadan. Tapi saya di sini akan menyampaikan yang di dalam kitab Minhajul Mu'min yang kita baca itu, yang kita bahas itu. Selain keutamaan Ramadan, saya juga menyampaikan beberapa manfaat lapar dan haus dalam Islam menurut para salafus saleh. Ramadan memang Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan bulan ini lengkap dengan namanya Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini satu ayat tetapi mengandung semua keutamaan Ramadan. Insyaallah. Satu ayat tapi mengandung semua tentang Ramadan dan keutamaannya. Allah menjelaskan bulan Ramadan. Sebut bulannya itu secara lengkap, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Allah langsung jelasin. Unzila fihi al-Quran, bulan yang diturunkan Quran. Para ulama mengatakan, menafsirkan diturunkan Al-Quran itu maksudnya 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunia itu 30 juz. Langit dunia yang kita lihat, langit yang kita lihat. Jadi langit itu Bapak Ibu sekalian ada tempat juga di atas tuh. Enggak tahu. Jadi ditempatkan di situ itu ukuran 30 juz itu di bulan Ramadan turun. Lalu kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur itu selama 23 tahun. Permulaannya diturunkan kepada Nabi Muhammad juga bulan Ramadan. Waktu Nabi di Gua Hira itu di bulan Ramadan.
itu yang disebut bulan Ramadan diturunkan Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk itu sendiri. Jadi diturunkan Quran berarti diturunkan hidayah. Hudan linnasi. Petunjuk bagi manusia, baik secara umum seluruh manusia maupun minal huda. Al-huda di sini khusus bagi orang beriman. Ma'rifah itu. Dalam bahasa Arab itu ma'rifah. Al-Quran pakai alif lam itu dia khusus. Kalau tidak pakai alif lam, hudan pakai tanwin itu nakirah, umum untuk seluruh manusia. Hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu menjelaskan hidayah itu. Huda yang kedua ini adalah huda bagi orang mukmin khusus. Hudal lil muttaqin dalam ayat yang lain. Wal furqan. Ini yang keutamaan yang ketiga. Al furqan. Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu adalah bulan pembeda antara yang hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan hilal, hendaknya dia berpuasa. Jadi tidak boleh kita puasa sebelum melihat bulan. Aslinya itu Bapak sekalian, tidak boleh kita puasa Ramadan sebelum kita melihat bulan. Kalau nggak ngelihat bulannya nggak boleh puasa. Nah, bagaimana dengan hisab gitu ya? Ngitung itu alternatif kedua. Kalau tidak ngelihat bulan, maka boleh dihitung. Bukan hitung dulu baru lihat bulan. Jadi yang dalam hal ini yang NU itu benar. Saudi apa semua itu ngelihat bulan, Pak. Baru puasa. Bukan ngitung tanggalan. Ini dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau tadi kata Allah, "Falyas man syahida minkum." Saksi, dia lihat langsung bulan. Hendaknya dia puasa. Kata Nabi SAW, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihatnya dan berbuka puasalah karena melihatnya. Ya, di sini maksudnya bulan. Jadi kalau enggak melihat, jangan puasa. Misalnya hari ini kita enggak ngelihat bulan, enggak boleh puasa besok. Harus dilihat. Makanya di Indonesia dan seluruh dunia sebenarnya itu ada namanya sidang isbat itu ya. Ada tim melihat bulan. Gak boleh kita main puasa-puasa aja. Ini kayaknya udah tanggal 1 nih. Nggak boleh. Harus lihat bulan. Begitu juga menentukan 1 Syawal. Harus lihat bulan. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya sampai saat ini ya. Saat ini umat Islam praktekkan. Jadi sunnahnya itu memang lihat bulan, bukan dihitung bulan, hitung bulan. Allah Subhanahu Wa Taala ketika memperlihatkan kira bulan Ramadan wajib. Nah, dari mana hukum wajib ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi satu-satunya ayat yang menyuruh kita wajib puasa ayat ini, Pak. Yang kedua, puasa ini sudah diwajibkan kepada umat terdahulu. Jadi bukan kita saja yang puasanya.
Orang dulu udah puasa, Pak. Menurut para ulama, umat-umat terdahulu sudah berpuasa di bulan Ramadan. Bulannya juga Ramadan. Nabi pertama yang mewajibkan umatnya berpuasa di bulan Ramadan itu Nabi Nuh. Jadi bukan kita doang yang puasa ini. Makanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kepada orang sebelum kalian, kepada umat sebelum kalian itu, dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sudah ada kewajiban puasa. Walaupun puasanya beda-beda itu. Kalau kita puasanya itu dari makan dan minum saja dan tidak melangkahkan kaki, mata, panca indera, melakukan kemaksiat. Kalau dulu puasanya itu sekalian, selain makan dan minum tidak boleh keluar rumah. Keluar rumah batal, nggak boleh melihat maksiat, nggak boleh ngomong juga nggak boleh. Ya, puasa orang dulu itu. Nah, kita puasanya itu dimudahkan oleh Allah SWT. Semuanya dimudahkan, sholat yang dimudahkan. Kalau Bani Israel itu sholatnya itu banyak rakaat, Pak. Ya. Sampaikan oleh Nabi Musa, umatku dulu 50 rakaat lebih nggak mampu. Makanya umatmu nggak mampu. Tolong ya Rasul, wahai Muhammad, kurangi lagi, minta kurang dari Nabi. Kurangi sholatnya jadi 5 waktu. Kenapa Bani Israel itu sholat itu banyak zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam. Puasanya juga banyak. Kalau kita disedikitkan puasanya. Puasanya hanya siang doang sampai maghrib. Boleh keluar rumah, Pak. Boleh ngobrol. Bayangkan kalau kita nggak bisa keluar rumah nggak ngobrol. Waduh, repot. Ya. Orang dulu, umat dulu buka puasanya itu sampai tengah malam, Pak. Nanti terlihat bulan, terlihat bintang, boleh baru buka puasa. Nah, itu yang diikuti Syiah sekarang. Puasa Yahudi itu gitu. Keluar bintang baru boleh buka puasa. Nah, puasa ini Bapak Ibu sekalian, ternyata bukan cuma manusia yang puasa. Seluruh makhluk puasa. Ada masa-masanya mereka tidak makan. Ular itu puasa kalau dia mau ganti kulit, Bapak Ibu sekalian. Ganti apa namanya itu? Seluruh binatang melata itu puasa, dia ganti kulit, Pak. Gak boleh makan dia. Kalau makan lagi ganti kulit itu dia bisa mati. Ya. Jadi kita yang mendalami hewan-hewan. Jadi hewan itu puasa juga pada waktu tertentu. Masa kita manusia nggak puasa gitu kan? Burung-burung itu ada puasanya, Pak. Siapa yang sering melihara burung? Ada burung nggak mau makan. Pada waktu tertentu dia nggak mau makan. Tidak ada puasanya. Nah, kenapa ini puasa diwajibkan oleh Allah SWT kepada manusia, bahkan seluruh makhluk? Para ulama mengatakan ada 10 keutamaan orang yang lapar itu. Ada 10 manfaat orang yang lapar. Maksudnya nggak puasa, Pak. Nggak makan. Nggak makan dan minum. Orang yang sering lapar, dalam hal ini puasa, yang pertama itu, puasa itu bisa membersihkan hati. Jadi kalau orang puasa, hatinya bersih. Rasa dengkinya, sombongnya hilang. Gimana dia mau sombong, lagi lapar, Pak. Coba kalau puasa, kita itu pasrahnya minta ampun sama Allah SWT. Jadi puasa itu membersihkan jiwa, membersihkan hati.
dari penyakit hati. Makanya kalau mau membersihkan hati itu sering-sering puasa. Ada pembawaan kita kadang sombong, karakter kita kadang itu nggak sabaran. Puasa Pak, insya Allah bersih hatinya dari penyakit-penyakit ya, emosional, mudah marah. Puasa aja, insya Allah sembuh penyakit itu. Ini kata para ulama. Ya. Berpuasalah kalian fa innahu safiyul qalbi. Berpuasalah kalian, sesungguhnya puasa itu membersihkan hati, menjernihkan hati. Yang kedua, puasa itu Bapak sekalian melembutkan hati. Jadi kalau tadi membersihkan, melembut. Orang yang sering puasa lembut Pak perasaannya, hatinya lembut, nggak kasar. Ya. Makanya puasa ini memang tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu Pak. Apalagi puasa Daud, Masya Allah. Tapi puasa itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia sekali-sekali saja puasa berat. Tapi kalau udah sering puasa ringan Pak. Contoh kita di bulan Ramadan puasa, kan nyambung terus 30 hari itu. Kadang kita kalau udah masuk Syawal nggak enak nggak puasa, pingin kok nggak ada lagi sahurnya gitu. Jadi kalau dia udah nyambung terus puasa itu enak Pak. Ya, yang berat itu memang baru memulai. Makanya awal-awal puasa itu berat. Ya, perut melilit dan seterusnya. Lama-kelamaan udah nggak berat, enak. Ada orang puasa Daud udah puluhan tahun Pak. Ya, teman-teman saya itu banyak yang puasa Daud. Kalau saya karena kerjanya itu seharian Bapak sekalian. Nyetir sendiri ke Ciputat, macet dan sebagainya. Agak berat. Dan dia sunnah. Ya. Nah, kalau Senin Kamis, kalau puasa Daud itu tidak semua orang bisa. Termasuk saya sendiri belum mampu untuk puasa Daud. Mungkin nanti usia tertentu. Nggak ada kerjaan, udah pensiun bagus puasa Daud. Enak sudah itu puasa Daud. Kalau sudah saya pernah coba, ya puasa Daud itu inginnya lanjut terus. Nah, cuma kasihan fisiknya Bapak. Ingin yang lanjut terus. Jadi puasa itu kalau sudah terus menerus jadi mudah, jadi enak puasa. Bahkan kalau nggak puasa itu nggak enak gitu. Ya, berhenti dari puasa itu tuh nggak enak. Ada teman saya dari Kanada, Bapak Ibu. Dia seorang sufi. Tiap hari puasanya. Puasanya tiap hari. Sambil murojaah Al-Quran. Jadi setiap hari puasa, setiap hari khatam 30 juz. Bukan di bulan Ramadan saja. Tiap hari begini. Coba. Dia nikmat itu. Syekh Umar namanya. Udah tua orang. Kanada Bapak Ibu. Kebetulan saya sering bersama dia waktu kalau ke Indonesia itu. Saya tanya kenapa? Saya dari umur berapa ya? Umur 20-an itu puasanya tiap hari. Jadi bukan setahun 2 tahun Pak, puluhan tahun itu. Puasa setiap hari, khatam setiap hari. Itu bukan salaf, salafus saleh, orang sekarang. Tinggalnya di Kanada lagi. Jadi puasa itu nikmat kalau bagi orang tertentu. Puasa itu nikmat. Nikmatnya ketika buka puasa. Wah, nikmat banget. Makanya kata Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu kebahagiaannya 2. Kalau kita yang nggak puasa nggak ada kebahagiaannya Pak.
Jadi kata Nabi, orang yang berpuasa kebahagiaannya itu dua. Yang pertama, bahagia ketika berpuasa, buka puasa. Ya, itu bahagia luar biasa tuh, ketika buka puasa. Dan yang kedua, bahagia ketika inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Allah SWT. Pasti masuk surga orang sering puasa yang ikhlas ya, dijamin masuk surga. Nah ini puasa Bapak sekalian. Yang ketiga, manfaat puasa itu banyak sekali ya. Yang ketiga itu Bapak sekalian, mengurangi hawa nafsu, mengurangi syahwat, meredam syahwat. Ya. Makanya Nabi SAW selalu kalau bujangan yang belum bisa kawin, belum bisa nikah karena belum punya bekal, suruh puasa, Pak. Ini namanya puasa wija, puasa nahan nafsu. Jadi kalau kita libido terlalu tinggi, puasa. Ya, orang-orang laki itu juga beda-beda libidonya. Ya, orang yang libidonya tinggi itu puasa bagus. Ya. Itu akan meredam syahwat. Para salafus saleh dulu Bapak Ibu sekalian, ya kenapa mereka selalu puasa? Karena tidak ingin nafsunya itu menguasai dirinya. Ya, mereka menguasai syahwat. Para salafus saleh seperti Ali bin Abi Thalib, dia bilang, ditanya apa kesenangan yang paling engkau senangi di dunia ini. Ali bin Abi Thalib ditanya, apa yang paling engkau senangi di dunia ini? Kalau kita pasti jawabannya mungkin nih, beli mobil baru, beli air. Apa kesenangannya Pak? Paling dia senangi di dunia ini? Berpuasa di musim panas. Itu kesenangan Ali bin Abi Thalib, berpuasa di musim panas. Kenapa? Karena sahabat-sahabat pemberani itu tinggi amalnya. Makanya mereka nikah itu cukup 1-2 orang perempuan, istrinya itu, sehingga terarah itu syahwat, menaklukkan musuh. Kalau kita kan syahwatnya beda umat sekarang, manusia sekarang. Ya, korupsi 196 triliun. Ya, minyak aja dimakan Pak sekarang, syahwat manusia. La ilaha illallah. Minyak mentah dimakan. Kita nasi aja mentah nggak boleh, gitu, Pak. Ini minyak mentah dimakan. Ibu sekalian, dirahmati Allah. Nah, yang keempat itu, manfaat puasa itu juga menyehatkan badan, fisik. Saya sudah sering sampaikan di sini. Penemuan-penemuan ilmiah itu menunjukkan puasa itu menyehatkan badan, menyehatkan otak, berpikir lebih jernih. Puasa, Pak. Menyehatkan penyakit-penyakit yang kronis, termasuk penyakit diabetes sebenarnya, ya, jantung, ginjal, puasa. Karena racun itu hilang, menurut para ahli. Ya, di perut kita itu, di dinding-dinding perut kita itu Pak, ada namanya sisa-sisa makanan yang lama mengandung bakteri, Pak, yang mereka sebut dengan zombie dalam perut. Nah, itu tidak hilang dengan obat apapun, gak hilang, hanya dengan puasa. Itu. Jadi kalau puasa mati itu zombie-zombinya, bakterinya itu mati. Itu penelitian laboratorium, Pak. Mati. Di atas jam 12 jam, di atas 12 jam. Nah, kita di Indonesia ini rata-rata 13 jam puasanya. Kalau di Jerman, Kanada itu puasanya itu rata-rata 18 jam.
Saya pernah puasa di Cirebon di Kanada 18 jam. Apalagi kalau musim panas. Ini kan sudah selesai musim dingin. Musim semi masuk musim panas. Itu baru sholat tarawih Pak. Duduk dikit udah sahur Pak. Saya pernah puasa di Jerman tahun 2014 kalau salah. Habis ceramah tarawih begini, ngobrol dikit, Pak Ustaz, sahur. Sahur aja. Di siangnya lebih lama daripada malamnya. Subhanallah. Itu luar biasa. Tapi karena puasa Ramadan, Pak, saya tidak pernah buka satupun. Tidak, padahal boleh saya puasa. Orang saya musafir. Tapi saya itu puasa tidak pernah buka. 30 hari itu. Nyaman puasa itu, nggak terasa. Masya Allah. Nah kadang kita nih, anak-anak kita dan sebagainya, kita melihat puasa itu berat, sehingga ketika masuk Ramadan dia murem gitu. Ya, lapar nih, nggak bisa makan lagi di warung, nggak bisa makan seblak lagi di. Nah, ini repot sekalian. Jadi harus bahagia. Kata Nabi, bahagia. Siapa yang bahagia ketika datang Ramadan, maka Allah lihat wajahnya, Pak. Allah lihat wajahnya, dipandang wajahnya oleh Allah. Di awal Ramadan tuh pandang sama. Jarang-jarang Allah mandang wajah. Makanya kata Nabi, siapa yang pernah dipandang wajahnya oleh Allah di muka bumi, maka tidak pernah akan diazab oleh Allah. Dilihat wajahnya oleh Allah. Ini orang yang menyambut Ramadan, senang gak dia? Dilihat sama Allah. Ya. Nah, Bapak sekalian, para ulama mengatakan puasa yang wajib itu hanya Ramadan, plus puasa qadha dan kafarat. Qadha dan kafarat. Qadha itu mengganti puasa Ramadan wajib. Kafarat itu mengganti sumpah. Ada orang bersumpah wajib dia puasa. Lalu puasa nazar, saya bernazar kalau saya ini mau puasa 3 hari, nah, itu wajib. Selain itu sunnah semuanya. Nah, ada yang puasa makruh, tidak boleh puasa di hari Sabtu dan hari Jumat. Maksudnya apa? Puasa Jumat doang, gitu, nggak boleh, harus sambung Jumat, Sabtu, Ahad. Kecuali dia puasa Daud, udah biasa, boleh. Kalau menyengaja hanya puasa Jumat atau Sabtu saja, makruh puasanya, nggak boleh. Bahkan ada yang mengharamkan. Puasa yang haram termasuk hari ini. Hari ini haram puasa. Ini namanya Yaumus Syak, namanya, hari yang diragukan. Satu Ramadan apa masih Sya'ban. Haram. Mayoritas ulama mengharamkan puasa hari ini. Jumhur ulama. Bahkan Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, makruh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Makruh puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi itu Imam Syafi'i doang. Yang lain enggak, tetap boleh berpuasa sunnah. Karena Nabi SAW dalam riwayat Aisyah dan Ummu Salamah, Nabi itu puasanya di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh. Hampir sebulan. Berarti selama Sya'ban itu kita puasa sunnah. Tapi menurut mazhab Syafi'i, kalau sudah selesai nisfu Sya'ban, makruh puasa. Tidak haram, makruh. Yang haram itu puasa sehari sebelum Ramadan, 29 atau 30 Sya'ban. Ada puasa yang haram, apa sekalian? Itu puasa yang makruh. Ada yang puasa haram. Puasa haram itu puasa Idul Fitri, Idul Adha,
nggak boleh kita langsung puasa Syawal 1 Syawal, nggak boleh Pak. Puasa Syawal 1 Syawal nggak boleh, haram, karena hari Idul Fitri. Nah, puasa Syawal ini adalah puasa sunnah dan disepakati kesunahannya, kesahihan hadisnya. Walaupun ada penceramah-penceramah sekarang itu nggak jelas dalilnya dari mana, mereka mengatakan tidak ada dalil puasa Syawal. Mereka nggak ngerti. Puasa Syawal itu riwayat Bukhari Muslim 6 hari. Menurut para ulama tidak harus berturut-turut. Nah, kita bahas puasa hari ini Bapak Ibu sekalian. Tidak harus berturut-turut. Boleh misalnya setelah pertengahan Syawal atau mau akhir-akhir Syawal boleh. Karena awal-awalnya kita ziarah ke sana kemari gitu, nggak enak diundang orang. Kalau saya makanya Syawalnya itu biasanya pekan kedua, Pak. Awal-awal itu masih diundang orang, nggak enak, kita nggak makan orang terus. Kecuali sudah jadi kebiasaan, semua orang puasa. Tapi afdolnya memang berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, puasa Syawal adalah puasa yang sunnah. Sunnahnya itu manfaatnya luar biasa. Sunnahnya sangat besar pahalanya. Kata Rasulullah SAW, ka'annahu shomad dahar, seperti berpuasa terus-terusan selama setahun. Jadi seperti pahalanya seperti berpuasa terus-terusan, Pak, nggak buka-buka. Samud dahar itu puasa terus-terusan selama setahun, malam nggak buka, namanya samud dahar. Setahun itu dia puasa terus pahalanya. Iya, setahun. Dahar itu setahun, bukan cuma sebulan pahalanya puasa. Ada yang hitung Ramadan itu sebulan puasa Ramadan itu sama dengan 11 bulan. Nah, 6 harinya itu 1 bulan. Tapi ini nggak ada dasarnya hitungan ini. Yang jelas kata Rasulullah SAW, ka'annahu shomad dahar, seperti puasa setahun. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini memang beda dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita Bapak Ibu untuk memperbaiki diri. Makanya kemudian kalau bisa kita gunakan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita ya, anak-anak kita. Kenapa? Karena para sahabat, para salafus soleh melihat Ramadan itu bulan dakwah. Kenapa bulan dakwah? Bulan mempengaruhi orang, merubah orang. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu surga dibuka. Maksudnya rahmat Allah, mudah orang dapat hidayah, Pak. Yang kedua, neraka ditutup. Maksudnya apa? Orang tidak mudah bermaksiat, tidak mudah jadi jahat. Sulit orang menjadi jahat di Ramadan. Setan dibelenggu, jadi nggak ada godaannya, Pak. Makanya setan marah-marah sama kita. Kami sudah dibelenggu, kalian masih nyalahin kami lagi, katanya, digoda sama setan. Padahal yang goda kita itu nafsu kita. Jadi setan itu sepakat ulama, Pak, berdasarkan hadis itu, secara fisik setan itu dibelenggu, nggak boleh dia mengganggu orang. Ya. Adapun orang melakukan maksiat itu karena nafsunya, bukan setan. Setan udah selesai. Wasufidatis syayatin, hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang ragu ini bisa kufur. Nah, oleh karenanya kita memperbaiki keluarga kita, Pak. Ramadan, Pak. Karena lagi dikondisikan oleh Allah untuk berubah. Ya, spiritualnya lagi kuat, setan yang nggak ada, rahmatnya turun. Ya, suruh anak-anak kita pakai jilbab, istri kita ibadah, itu mudah, Pak. Ayo kita sholat di masjid, mudah daripada bulan lain. Jadi kita manfaatkan ini bulan Ramadan.
perubahan, Pak. Namanya bulan perubahan, Syahrut Taghyir, bulan perubahan. Dosa diampuni, Bapak Ibu sekalian. Sehari aja puasa, dosa habis. Jadi memang kita manfaatkan Ramadan. Belum dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan merubah takdir. Takdirnya tadi neraka bisa surga, Pak. Perubahan takdir. Jadi Ramadan itu Allah turunkan Lailatul Qadar, Bapak Ibu sekalian. Fungsinya, Pak, ternyata fungsi utamanya itu, Bapak Ibu sekalian, merinci kembali takdir kita, merinci kembali nasib kita itu. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam itu Allah merinci kembali seluruh urusan hamba. Itu surat Ad-Dukhan ayat 3. Al-Quran yang ngomong. Merinci kembali. Takdir kita itu ditetapkan 3 tahap. 3 tahap, Pak, takdir. 500 tahun, 5.000 tahun sebelum kita diciptakan sudah ditentukan takdir kita, Pak. Matinya gimana, jodohnya, rezekinya, masuk surga atau tidak, bahagia atau sengsara. Lalu yang kedua, tahap kedua ditetapkan ketika kita ditiupkan ruh dalam rahim. Nah, yang ketiga itu, Bapak Ibu, ketika di malam Lailatul Qadar. Tahap ketiga itu. Para ulama salafus saleh mengatakan begitu, Bapak Ibu sekalian, menafsirkan ayat itu. Jadi Allah menetapkan takdir kita untuk setahun akan datang. Jadi dari Ramadan ini sampai Ramadan akan datang, ditetapkannya Ramadan ini, Pak. Makanya kata para ulama, ketika ditetapkan takdir itu, kita nggak hadir langsung, nggak hadir ibadah maksudnya, lagi main-main, takdirnya ditetapkan, rugi sekali. Ya, takdirnya ditetapkan, amalnya diangkat semuanya, dosanya dihapusin. Takdirnya ke depan ditentukan sama Allah. Setahun ke depan. Wallahu a'lam. Nah, mari kita manfaatkan Ramadan dengan baik, Bapak sekalian. Perubahan ini ya. Perubahan dari kita, keluarga kita, insyaallah. Saya cukupkan sekian. Bawa keluarga ke masjid, Pak. Biar anak-anak kita, istri kita soleh dan soleha, insyaallah. Karena problem banyak sekarang ini problem keluarga, Bapak sekalian. Saya kemarin bertemu Lingkar Ayah Indonesia. Ormas Lingkar Ayah Indonesia. Ternyata Masya Allah, ada sampai anak dan bapak bunuh-bunuhan itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Hati-hati itu. Itu kasusnya banyak sekali. Kakak adik bunuh-bunuhan karena pengaruh ayah dan ibu. Hati-hati. Mari kita didik keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.